Assalamualaikum Taekahok. Kali ini aku ingin memberikan sedikit tips untuk yang baru pertama kali atau yang akan menginjakan kaki di Hong Kong ya. Untuk teman-teman kita calon BMI yang akan memulai perjalanannya bekerja di negeri beton Hong Kong ya. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan kecil yang akan membuat kita itu disalahkan, yang nantinya akan menjadi fatal. Kesalahan-kesalahan itu diantaranya seperti kita nggak tahu bangun jam berapa, kita nggak tahu disuruh apa ngambilnya apa, atau kita ditanya apa jawabnya apa. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saya waktu pertama kali masuk ke Hong Kong, biar teman-teman itu nggak seperti saya dulu gitu loh, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Kayak contoh pertama kali datang ke Hong Kong itu, orang Hong Kong itu jarang sekali ada yang berjabat tangan. Jadi kalau ada yang berjabat tangan itu nanti mereka itu ketawa, mereka aja nggak pernah ada yang berjabat tangan itu, nggak ada itu. Dulu waktu saya pertama kali masuk ke agent, jadi si agent itu menyuruh saya ngambil sesuatu, mungkin dia mikirnya begini gitu loh, lo kok dia, tapi saya kira itu akan berjabat tangan. Akhirnya saya diketawain oleh sekantor itu. Jadi orang Hong Kong itu satu sangat sedikit sekali berjabat tangan, kecuali kalau misalnya mengucapkan kata yang formal, selamat atau congratulations gitu loh. Kalau untuk sehari-hari apa itu hampir tidak ada. Hari raya Cina, selamat apapun cuma verbal aja, jadi cuma diucapkan saja. Kayak misalnya hari-hari besar itu diucapkan saja, tidak ada kontak fisik, hampir tidak ada kontak fisik antara kita dan dengan majikan. Jadi antara majikan dan pekerjanya itu tidak ada kontak fisik, makanya kita sama majikan cowok pun ibaratnya jauh. Jadi biasanya kalau kita pertama kali ketemu majikan itu ya biasa nyapa biasa, sisang dadai leho, nanti juga mereka akan memberitahu kita, ibaratnya kita akan bangun jam berapa, kita akan melakukan apa gitu. Misalnya cece artinya adalah kamu boleh istirahat dulu, tidur dulu. Ingat, besok itu kamu jam 7 bangun. Jadi sebaiknya kalau majikan kita menyuruh kita jam 7 bangun, ya kita jam 7 bangun, nggak usah kita kayak di sini biasa bangun jam 5, nanti kita jam 5 udah aktif, itu nggak usah. Jadi kalau majikan menyuruh kita jam 7 bangun, ya udah jam 7 bangun. Nanti juga untuk pertama-tama 1 atau 2 hari atau mungkin seminggu itu kita akan diarahkan, ibaratnya akan melakukan apa, akan bekerja apa. Kalau majikan yang sangat teliti itu biasanya juga ada draft-draft atau tulisan-tulisan, kita jam sekian mengerjakan apa, jam sekian harus apa, itu ada. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah. Inisiatif itu ibaratnya bisa kalau kita udah tahu majikan maunya apa. Tapi kalau kita belum tahu sifat dan watak majikan, nggak usah ada improve atau nggak usah ada inisiatif dulu. Kita nunggu instruksi dari majikan. Karena biasanya walaupun majikannya itu sinsang dada, tuan dan nyonyanya itu kerja, kalau kita di rumah, kalau mereka nggak menaruh pekerja yang dulu untuk mengajari kita, mereka akan menyuruh bobo mengajari kita. Atau kalau misalnya nggak ada bobo, nggak ada pekerja yang dulu, ya biasanya mereka akan mengajari kita dulu, paling tidak itu seminggu kan. Apalagi untuk yang non X ya, untuk yang berpengalaman atau X yang udah kerja di situ aja, untuk masuk ke rumah baru itu akan diajari lagi, karena beda rumah, beda juga peraturannya gitu, beda majikan, beda pula keinginannya, jadi jangan disamakan gitu. Jadi setelah kembali lagi ke setelah kalau sudah disuruh bangun jam 7, kita bangun jam 7. Nah biasanya itu nggak masalah kita nggak ngerjain apa-apa, emang karena kita baru pertama kali gitu ya. Jadi kita masih belum tahu kita akan melakukan apa, harus melakukan apa. Biasanya setelah jam 7 biasa orang Hong Kong itu hampir nggak ada yang mandi pagi. Jadi kalau pagi bangun, kita orang Indonesia nggak betah ya kalau nggak mandi ya, tapi di sana nggak ada yang mandi. Jadi ya udah ikutan aja, ikut sama habitat sana gitu. Jadi nggak usah mandi, biasanya paling
cuci muka, gosok gigi. Nah setelah itu mau pergi kemana atau kemana, biasanya sih langsung diajak makan untuk sarapan pagi. Setelah itu mungkin diajarkan pergi ke pasar, maisung gitu, atau diajarkan ya, atau pulang lagi, atau sekedar makan keluar doang terus pulang lagi. Diajarkan kerja, atau misalnya jaga bayi ya diajarkan bagaimana jam berapa minum susu, jam berapa dia bangun, jam berapa kali ganti pampers, itu akan diajari. Setelah kita mungkin diajak majikan untuk makan, kita akan diperkenalkan atau diajari dengan pekerjaan-pekerjaan yang semau majikan gitu loh. Kayak ngelap harus pakai apa, ngelapnya harus bagaimana. Nah terus sampai siang kita itu membuat makan siang untuk makan, atau kadang diajak pergi makan lagi, karena orang Hongkong antara makan di rumah sama makan di luar itu sama aja, jadi balance gitu. Kadang di rumah, kadang makan di luar, kebanyakan bahkan makan di luar gitu loh. Nah setelah itu untuk tidur siang atau istirahat siang, orang Hongkong tidak memberi kita secara tertulis, tidak ada yang memberi kita jam istirahat, itu tidak ada. Jadi jangan kaget kalau jam waktu kerja Hongkong itu non istirahat gitu loh. Nah setelah itu, setelah makan pagi sudah, kerja udah diajarin, makan malam sudah, kerja setelah itu juga udah diajarin, sampai malam juga ibaratnya kita makan, masak, atau makan di luar. Nah setelah itu majikan akan menyuruh setelah mandi atau apa. Nah persoalan mandi lagi nih, kita mandinya ya malam. Jadi sebelum tidur ya kita mandi gitu loh, semuanya sebelum tidur kita mandi. Nah setelah mandi itu ya kita mungkin baru bisa istirahat malam. Udah kamu tidur dulu, besok bangun jam segini lagi akan melakukan yang nanti besok mau diajarin lagi, atau ibaratnya terserah ya sudah, pokoknya inisiatif bisa dilakukan, tapi kalau kita udah tahu keinginan majikan. Kebiasaan orang Hongkong itu tidak suka kita menggeser atau memindahkan barang majikan. Kalau kita membersihkan apapun itu, tolong tempatkan lagi di tempat yang semula. Jangan memindahkan barang majikan, misalnya tadinya di sini gitu, terus kita memindahkan ke sini, itu jangan. Intinya orang Hongkong suka kita dituruti. Orang Hongkong itu sukanya satu, sebenarnya bukan orang Hongkong aja kali ya, semua orang menyukai pekerjaannya ada satu, nurut, kedua selalu senyum. Jadi walaupun dimarahin juga kita tetap aja senyum gitulah. Itu yang kita diajari dari PT gitu kan, dimarahin di apapun tetap aja senyum gitu kan, kayak orang gila. Satu, nurut, kedua selalu tersenyum, ramah. Sekian saja video kali ini, semoga dapat membantu teman-teman yang akan mulai bekerja di negeri Hong Kong. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya biar saya bisa memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman yang membutuhkan untuk belajar dan semuanya. Assalamualaikum, bye-bye, Taika, Caikin.